الثالث تمكين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من شرح الكتاب وتفصيل أحكامه وشرائعه دليل على أن اكتمال الإدراك لأحكام الكتاب لا يتم إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الاحتياج بالسنة غير متأخر الرتبة عن درجة الكتاب في إفادة التشريع لاحتياج الكتاب إليها كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم النحل الآية 4 بعد 40 وما تقدم ذكره في أحكام القرآن من إرجاء تفصيل الأحكام إلى السنة صريح الدلالة على امتناع فهم شرائع الدين من الكتاب دون سنة فلو ترك الناس ليصلوا بمقتضى دلالة الكتاب لما عرف أحد كيف ولا متى ولا على أي صفة يصلي وهكذا أكثر الأحكام. Poin ketiga tentang kehujahan atau poin penting tentang kehujahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sunnah adalah sumber syariat, yaitu tamkinullah ta'ala nabiyahu min syarhil kitabi wa tafsili ahkamihi wa syara'ihi. Allah memberikan kewenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyarahkan Al-Qur'anul Karim serta merincikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Ini menjadi dalilun ala anna iktimal al-idrak li ahkamil kitab la yatimu illa bi bayanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil bahwa sempurnanya pengetahuan tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tidak mungkin terwujud, tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan adanya penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, al-ihtijaju bisunnah ghaira mutaakhir rutbah an darajil kitab fi ifadat at-tashri' lihtiyajil kitab ilaiha. Oleh karena itu, kehujahan sunnah dalam hal menghasilkan syariat sebagai sumber tasyri' itu tidaklah di belakang atau tidaklah di bawah kedudukan Al-Quran, karena Al-Quran membutuhkan sunnah sebagaimana Allah telah berfirman wa anzalna ilaika dzikra, dan sesungguhnya dan telah kami turunkan kepada engkau adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan atau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa anzalna ilaika dzikra, maka dzikra di sini ditafsirkan sebagai sunnah, dan kami turunkan kepada engkau adzikra, yaitu sunnah, litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan, wahai Muhammad, agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada atau untuk umat manusia. Wa ma taqaddama dzikruhu fi ahkamil Qur'an min irja'i tafsilil ahkam ila sunnati sarihud dalalah ala imtina'i fahmi syara'i'id din min al-kitab duna sunnah. Dan dalam penjelasan di kitab ini tentang Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum yang pertama atau dalil hukum yang pertama, ketika kita membahas tentang macam-macam hukum atau bagaimana Al-Quran menerangkan hukum, dijelaskan ada sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global, adapun perincian petunjuk teknisnya itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya. Nah, ini merupakan dalil yang nyata, dalil yang eksplisit, dalil yang lugas bahwa terlarang, tidak boleh kita memahami syariat Islam ini dari Al-Quran saja tanpa berpedoman kepada sunnah. Apabila orang dibiarkan atau diperintahkan untuk sholat, dibiarkan sholat hanya dengan berpedoman kepada Al-Quran semata, maka mereka tidak akan paham, tidak satu pun lama arafa ahadun kaifa wala mata wala ala ayyi sifatin yusalli, maka tak seorang pun yang mampu mengetahui, yang mengerti bagaimana tata cara solat, kapan waktu solat, dan ya bagaimana
sifat-sifat sholat itu. Wa hakadha aktsarul ahkam, dan demikian juga dengan sebagian besar hukum-hukum yang datang atau yang ada di dalam syariat Islam. Thumma ar-rabi' amrullahi as-sarih fi kitabih biqabuli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ghairi tafriqin baina Qur'anin wa ghairihi wa tahdhiruhu ashadd at-tahdhir min mukhalafati dhalik burhanun qa'imun bidhatihi ala i'tibari sunnati dalilan li itsbati syara'i'id din min dhalika qawluhu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Al-Hasyr al-ayat as-sabi'ah wa qawluhu azza wa jal fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima an-nisa al-ayah al-khamisah ba'da 60 wa qala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Al-Ahzab al-ayah as-sadisah ba'da 30 أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأته لقد وجدتيه أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جمعتنا atau dalam riwayat lain ma jama'tuha. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, poin keempat tentang kehujahan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah nyata atau perintah yang eksplisit dari Allah Subhanahu wa taala, perintah yang lugas di dalam Al-Qur'an kepada kita semua untuk menerima apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan apakah itu Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an. Tahdhiruhu asyadda tahdhir min mukhalafati dzalik. Kemudian Allah berikan ancaman yang sangat keras, peringatan sangat keras agar kita tidak menyalahi perintah itu. Bahwa kita jangan sampai menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an. Hada burhanun qaimun bidzati, ini adalah dalil yang berdiri sendiri, dalil yang independen tentang sunnah adalah dalil untuk menetapkan syariat Islam. Di antara perintah-perintah Allah yang kita sebutkan tadi, perintah dalam Al-Quran adalah firman Allah surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah berikan kepada kalian maka ambillah itu, dan apa yang Rasulullah larang maka hentikanlah, jauhilah. Walaupun ayat ini punya sebab nuzul tersendiri, tetapi ingat kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kemudian juga perintah Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Allah bersumpah, ketahuilah demi Allah, demi Tuhan engkau, mereka Allah bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Islam itu tidak beriman sampai mereka berhakim kepada engkau tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah engkau menghukum, mereka tidak dapatkan di dalam diri mereka rasa penolakan atas keputusan yang telah engkau berikan, kemudian mereka menerimanya dengan penuh kerelaan. Surat An-Nisa ayat ke-65. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36,
orang-orang yang beriman itu, tak ada seorang beriman itu baik laki-laki dan perempuan tidak punya pilihan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu perkara. Dia tidak punya pilihan yang lain kecuali menerimanya. Dia tidak bisa mendahulukan dirinya sendiri. Al-Ahzab ayat 36. Kemudian Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah melaknat wanita-wanita yang menato dirinya, kemudian wanita-wanita yang mencabut bulu-bulu matanya, kemudian menjarangkan giginya untuk terlihat cantik, yaitu wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah agar terlihat dan merasa lebih cantik. Maka hal itu, perkataan Ibnu Mas'ud ini sampailah kepada seorang wanita dari Bani Asad yang dipanggil Ummu Ya'qub. Maka Ummu Ya'qub ini berkata bahwa kepada Ibnu Mas'ud, beliau datang kepada beliau marah-marah, telah sampai kepada saya bahwa engkau melaknat begini. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana saya tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang terlaknat di dalam kitabullah. Maka wanita itu berkata, saya telah membaca semua halaman-halaman Al-Qur'an, tak saya temukan di situ apa yang engkau katakan. Di dalam Al-Qur'an tak ada itu, katanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, apabila engkau betul-betul membaca Al-Qur'an, pastilah engkau akan mendapatkannya. Tidakkah engkau membaca, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu? Maka wanita itu berkata, betul, saya sudah membacanya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang perbuatan itu. Kemudian wanita itu masih ngeles, masih menjawab, tetapi saya melihat istrimu melakukan hal itu juga. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, fadhhabi fanduri, silahkan pergi, periksalah sendiri. Maka wanita itu pun pergi dan melihat atau memeriksa sendiri betulkah hal itu dilakukan juga oleh istri sahabat ini, dan ternyata dia tidak dapatkan apa-apa. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, jika betul seperti itu saya tidak akan menggaulinya. Lalu dalam dakwah ini, jika betul seperti itu dia tidak akan menggauli, tidak akan menjadi istri saya. Demikian. Itu poin keempat, dan berikutnya adalah poin kelima.